Raden Ajeng Kardinah adalah adik kandung dari R.A. Kartini. Ditelanjangi, bro. Wah, ditelanjangin. Terus diikat, dimasukkan ke dalam karung goni. Dan diseret diarak keliling Tegal. Nah, polisi-polisi yang ada di Blora itu sempat disiksa, terus kemudian dikubur di dalam jamban besar. Dimasukin ke dalam jamban? Dikubur. Dikubur? Ya, dimasukkan ke dalam jamban besar. Jadi waktu itu gerakan anti Swapraja ini atau gerakan anti Pangreh Projo ini telah menghabisi sekitar 7 adipati atau bupati yang ada di sekitar Jawa Tengah, yang ada di bawah Karesidenan Surakarta atau yang ada di bawah Keraton Surakarta, gitu ya. Dan yang tidak bisa menghindar adalah suami dari Raden Ayu Kardinah. Jadi korban. Raden Ayu Kardinah adalah korban. Raden Ayu Kardinah ini siapa? Adalah adik kandung dari Raden Ajeng Kartini ya. Oh. Jadi adiknya Kartini kan mendapatkan suami seorang bupati di Tegal kan? Bupati Tegal. Dan suaminya akhirnya ya dihabisi oleh para komunis yang ada di Tegal yang dipimpin oleh Sakyani atau si Kutil itu sendiri. Oh gitu. Yang saya ceritakan. Ya, jadi karena si Kutil ini dilahirkan dengan wajah buruk rupa, dia dendam dengan Tuhan. Dendam dengan Tuhan? Iya. Oh no wae, dendam kok sama Tuhan, itu gimana itu? Ya karena katanya wajahnya penuh kutil gitu. Oh, jadi dia nggak terima ya dengan kondisi seperti itu ya? Terima. Iya, padahal dia ngerti agama ya, si Kutil ini ngerti agama ya? Iya, dia ngerti agama, tapi karena dia terjangkiti virus yang namanya komunisme, ya akhirnya dia sebenarnya hatinya ateis dan dia seorang komunis. Dan dia melaksanakan ajaran atau amanat dari Karl Marx, Zakladin, dan Lenin. Gitu. Oke. Jadi waktu itu pada tahun akhir 45 dan sekitaran 46, dia bersama kelompok banditnya namanya Lenggaung Kutil, dia menghimpun para bandit di bawah dia. Terus dia dengan kesaktian dan kekebalan para pengikutnya dan dia kemudian menyerang para Pangreh Projo. Baik itu Adipati, Wetono, kemudian Demang, ya kan, Camat Lurah, dan sebagainya, gitu. Sehingga waktu itu yang mengerikan adalah Raden Ajeng Kardinah, yang notabene adalah adik kandung dari R.A. Kartini. Iya. Ditelanjangi, bro. Wah? Ditelanjangi. Masa ditelanjangin? Dan ditelanjangi. Ditelanjangin? Kira-kira ya arahnya begitulah arahnya. Terus diikat tubuhnya, dimasukkan ke dalam karung goni. Dimasukkan ke karung goni? Ke dalam karung goni. Iya, terus? Iya, dan diarak keliling Tegal. Diarak keliling Tegal? Diseret diarak keliling Tegal. Terus gimana kondisinya pas setelah diarak itu, diseret itu? Ya, waktu itu akhirnya bisa terselamatkan. Oh, terselamatkan, alhamdulillah. Tidak meninggal lah. Ya. Siapa yang menyelamatkan? Ya, waktu itu dalam kisahnya mungkin ada yang melobi, mungkin masih ada saudaranya Kutil atau bagaimana yang mungkin masih melobi kepada Kutil untuk tidak mengeksekusi Kardinah. Oh, gitu ya. Padahal keganasan Kutil ini betul sangat mengerikan. Camat, lurah, dan sebagainya semuanya dihabisi dengan sangat keji. Ada yang kepalanya diinjak sampai pecah, ya kan? Ada yang betul-betul dipancung, ada yang disiksa dengan dipotong dan sebagainya. Mengerikan sekali keganasan dari Kutil atau si Saktian ini sendiri. Ya. Dan saya mengangkat kisah Kutil ini pada yang terjadinya pada tahun 1946
dari kalau di dulu ada sebuah buku judulnya Peristiwa Tiga Daerah. Ya. Tapi kalau saya mengangkat langsung dari skripsi seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Mahasiswi ini berasal dari Tegal. Ya. Namanya adalah Laila Hikmiyah. Skripsi ini selesai pada tahun 2006. Dari skripsi itulah saya mengangkat kisah kutil itu. Ini ya. Skripsi itu masih ada di buku ini ya. Ini ya. Iya, kutil. Ya, kutil. Nah, coba. Apa itu? Judulnya apa Mas Zaki? Coba. Ini judulnya nih. Nah, itu. Nah, kutil. Oke. Dari cerita itu betul-betul saya angkat dari skripsi seorang Laila Hikmiyah yang sekarang menjadi seorang guru sejarah yang ada di daerah Tegal. Oh, gitu. Kami menyampaikan terima kasih, rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Laila Hikmiyah yang melakukan riset yang luar biasa menurut saya. Dan itu fakta ya? Dia mewawancara beberapa saksi sejarah yang waktu itu menyaksikan keganasan kutil pada tahun 1946. Nah, kalau misalnya mau dipertanyakan keabsahannya, kesahihannya, itu sudah diuji secara akademik di Universitas Negeri Semarang. Jadi ada yang menanyakan kesahihan dari cerita kutil. Oke. Setelah kutil ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Pada tahun 1946 termasuk Gubernur Suryo, tahun 48. Yang 45-46 adalah Menteri Negara yang namanya Otto Iskandar Dinata. Otista. Itu di Pancung, ya Otista, Jalan Otista dekat Kampung Melayu, Bos. Iya, di Bandung juga ada. Ya disebut sebagai si Jalak Harupat, ya kan? Iya. Dia seorang menak Sunda. Iya. Dia seorang menak Sunda yang kemudian Stadion Jalak Harupat ya kan? Stadion Jalak Harupat di Bandung ya. Nah, Otto Iskandar Dinata ini waktu itu dipancung oleh Dipancung? Iya, dipancung, Bos. Menteri Negara kita tahun 45. Itu seorang menteri ya dipancung ya? Seorang menteri, Bos. Masya Allah. Itu dipancung oleh Laskar Belubel yang ada di wilayah Pantai Mau, Tangerang. Dekat bandara, Bos. Dekat bandara, belakangnya bandara tuh, Bandara Suta tuh. Kalau kita dulu lewat pintu kalau kita lewat pintu M1 kalau mau belakang tuh kalau nggak salah ya dulu zaman-zaman kalau saya lagi buru-buru ngejar pesawat. Disitulah si Jalak Harupat dieksekusi di tepi Pantai Mau, Tangerang. Dan jasadnya dilarung di pantai utara Jawa itu. Dilarung. Dan akhirnya sempat terjadi sebuah penjemputan yang istilahnya itu, penjemputan jenazah secara simbolik oleh keluarganya pakai peti. Yang dibawa adalah pasir pantai Mau dan juga asin air pantai itu ditaruh di dalam wadah, dimasukkan ke dalam peti, lantas kemudian dibawa ke Bandung, Pak. Itu karena jasadnya nggak ketemu ya? Jasadnya kan udah dilarung, sehingga waktu itu tanah pantai Mau dan juga air pantai, air laut yang ada di pantai diambil sedikit, terus kemudian yang digunakan adalah tanah dan air laut yang ada di tepi pantai. Iya. Benar-benar diusung oleh beberapa pemuda dan dibawa ke daerah Bandung. Oke. Jadi itu simbolik aja ya. Pasir pantai. Ya, simbolik itu. Cukup tragis itu. Nah, itulah beberapa kekejaman dari peristiwa tahun 46. Belum yang tahun 48 kan? Iya. Tahun 48 begitu banyak ulama yang ada di wilayah Jawa Timur
dan juga mungkin di Jawa Tengah yang mungkin Ya. itu utamanya adalah di Madiun dan sekitarnya karena Musso membuat Republik Soviet Indonesia di Madiun. Republik Soviet Indonesia. Dan Musso waktu itu lari dari Rusia setelah selesai nyantri selama 21 tahun di Rusia kepada Ustadz Stalin, ya kan? Kepada Ustadz Yosef Stalin. Ustadz komunis. Ustadz komunis. Ustadz bejat yang namanya Stalin. Ya, dia kemudian masuk ke Indonesia. Bayangkan itu seorang buron bisa masuk ke Indonesia memakai pesawat Catalina. Memakai pesawat Catalina, Pak, loncat-loncat dari satu negara ke negara lain. Pesawat Catalina milik siapa? Milik Belanda, kalau nggak salah milik Belanda ya. Berarti itu kan ada yang ya tadi seperti Mas Tawaf bilang ada yang biayain ya. Bisa terbang pakai pesawat pribadi lah kalau zaman sekarang kan begitu kan? Iya. Pesawat Catalina, Bos. Mantap kan? Nah, terus kemudian dia waktu itu ketemu sama Soekarno di Jogja. Setelah ketemu sama Soekarno, ketemu sama wartawan, dia bilang, saya datang ke Indonesia untuk mengubah keadaan. Dan saya akan mengambil alih posisinya Soekarno. Dia bilang gitu, Bos. Setelah sekian waktu, ya ternyata nyari bandar. Si Musso dapat bandar. Karena sebenarnya di dalam gerakan komunis, kudetanya orang komunis itu selalu ada yang bandari. Oh gitu, ada bandarnya, dimodalin. Misalnya di dalam teorinya Julianto Ibrahim, seorang dosen sejarah UGM itu, si Tan Malaka itu juga bisa pergi keliling dunia dan juga melakukan berbagai gerakan itu. Dia juga sembari menjadi seorang bos atau distributor candu. Jadi ada beberapa pelanggan distributor agen wilayah kota di daerah Solo yang bisa diwawancarai oleh si Julianto Ibrahim. Itu menyatakan bahwa Tan Malaka dia selalu mengambil candu dari seorang bos candu yang ada di Solo pada tahun 46-an awal itu. Namanya Tan Malaka, Bos. Iya. Itu satu ya. Terus kemudian si Musso dia mendapatkan bantuan suplai dana. Si Musso dan Amir Syarifuddin ini mendapatkan suplai dana sejumlah 25.000 gulden, Pak. Kalau sekarang berapa tuh? Saya konversikan ke harga beras tahun 48 gitu ya. Iya, piro Mas Tawaf. Terus kemudian kalau dolarnya 15.000, konversinya adalah sekitar 2 miliar rupiah. Masya Allah. Kalau Mas Bagi pegang 2 miliar untuk ngacak-acak di Batam apa di Madiun kan lumayan nih. Atau di Jakarta gitu kan, ya kan? Atau di mana lah gitu kan? Itu bisa masif banget. Masif banget gerakannya. Terukur dan masif. 2 miliar. Terukur dan masif kalau 2 miliar. Masih ditambah suplai persenjataan dari Rusia waktu itu. Mas Tawaf, kalau tidak salah pada peristiwa 48 dan 65, 1948 itu disokong oleh Soviet, 1965 itu oleh RRC ya. Nah, ini Rusia maupun VOC itu mensupport si Musso. Tahun 48 itu ya. Untuk ngancurin NKRI gitu kan. Sehingga korbannya sangat banyak, ada pondok pesantren Takeran, ada beberapa pesantren yang ada di wilayah Ponorogo, kan Gontor itu juga mau bumi hanguskan, ya kan? Magetan juga bumi hangus, kampung Kaumannya. Kaum beriman. Ya, makanya Musso juga mencetak rekor, mungkin juga ingin mencetak rekor sebagaimana Stalin dan Lenin, tapi waktu itu ya tidak berhasil, dihabisi oleh para tentara dan juga para santri yang bergabung dengan tentara. Gitu. Support dari Van der Plas maupun Van der Plas VOC maupun persenjataan dari Rusia kandas sudah tahun 48. Kenapa kandas, Mas Tawaf? Ya karena ada serangan cepat dari Siliwangi. Oh gitu. Juga pasukannya Sudirman juga bergerak cepat untuk
untuk menghabisi musuh. Oh gitu ya, Pangsar ya, Pangsar Sudirman ya. Menghabisi pengikut-pengikutnya musuh dihabisi oleh pasukannya Sudirman. Gitu. Nah, makanya Aidit boleh membuat partai PKI lagi pada tahun 50. Ya. 50-an dan ikut pemilu pada tahun 55. Tahun 55, bareng PNI, bareng Masumi, bareng NU ya pada saat itu. Cuma dalam proses itu Aidit mendapatkan suplai yang cukup banyak, bantuan dana maupun logistik dari Mao Zedong. Si Mao Zedong ini di dalam bukunya Tao Mo Zou, ya kan? Di dalam bukunya Tao Mo Zou yang berjudul Revolusi, Diplomasi dan Diaspora. Ya. Itu ada peristiwa yang cukup detail, bahkan percakapan antara Aidit dengan Mao dan Zhou Enlai. Ya. Sebagai sekjen Partai Komunis Cina waktu itu. Zhou Enlai. Zhou Enlai, Perdana Menteri RRC waktu itu. Ya. Ada kalimat Mao yang menyatakan kamu harus menghabisi sayap kanan. Sayap kanan ini artinya Islam ya? Sayap kanan itu ya Islam dan TNI lah. Islam dan TNI. TNI yang mungkin hijau lah kayak Nasution gitu. Oh, oke. Dan pengikutnya gitu. Ya. Nah, sehingga waktu itu betul-betul terjadi satu koordinasi dan suplai lagi dari RRC kepada Aidit. Jadi memang ini konsepnya khilafah, Bos. Oke. Konsep khilafah. Ya, ketika mungkin pada tahun 65 Stalin agak gembos gitu, yang bisa mensuplai Aidit ya Mao Zedong gitu kan. Imam kedua lah gitu. Menurut saya. Ya. Imamnya Aidit waktu itu adalah Mao Zedong. Dan itu wira-wiri Aidit seperti Nyoto sama Lukman sama Yusuf Adi Corop ya kan. Iya. Sama Tanti istrinya si Aidit juga gitu. Oh, itu udah bolak-balik mereka ya? Bolak-balik ya? Iya, bolak-balik ya jauh sebelum 65, Pak. Oh. Wira-wiri. Kan waktu itu Aidit bolak-balik juga sebagai tugas negara ya, karena dia menjabat sebagai itu ya, menteri ya, kalau nggak salah ya. Iya, makanya dia memanfaatkan itu juga ya. Memanfaatkan kunjungan negara, kunjungan ke luar negeri itu untuk bikin koordinasi. Berkoordinasi. Melaksanakan amanatnya Mao Zedong untuk merebut kekuasaan dengan berdarah-darah. Sehingga bagi saya omong kosong bahwa peristiwa penyerangan malam 1 Oktober para jenderal itu adalah konflik internal Angkatan Darat. Menurut saya itu ada omong kosong. Oke. Ya, karena teori itu gugur langsung, Pak. Ketika kemudian ada buku Tao Mo Zou dan juga bukunya Victor M. Fick. Victor M. Fick yang judulnya Kudeta 1 Oktober 1965. Nah, itu ditulis oleh seorang peneliti, seorang Indonesianis dari Ceko. Yang waktu itu meneliti tentang Kudeta 1 Oktober. Ceko negara komunis juga? Ya, tapi Ceko pasca Perang Dingin kan sudah tidak komunis, Bos. Melepaskan diri dari Uni Soviet kan. Iya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peristiwa gestok atau penyerangan malam 1 Oktober itu memang sudah dirancang jauh-jauh hari. Dirancang hari konflik internal Angkatan Darat yang bertanggung jawab ya TNI gitu. Dan juga para komunis yang berkuasa waktu itu. Iya. Ya ini berdasarkan tinjauan saya ya. Iya. Jadi omong kosong dengan penelitiannya John Rosa maupun Benedict Anderson juga menurut saya juga omong kosong. Dia ngomong tentang alih pembunuhan massal segala itu. Nah ini saya kasih satu peristiwa lagi Mas Jaki. Ya. Kira-kira beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang kiai besar di Jember. Namanya Kiai Haji Ahmad Lutfi yang ada di wilayah Jember. Apa nama pesantrennya? Pesantren Madinatul Ulum. Madinatul Ulum.
Jadi tradisinya NU, tapi sebenarnya keluarga atau ayah maupun pamannya Kiai Lutfi adalah Partai Syarikat Islam, PSII waktu itu. Dan cenderung ke dekat dengan Masumi justru waktu itu. Nah, kira-kira tanggal 28 September, ayahnya Kiai Lutfi bersama pamannya yang waktu itu sudah menjadi seorang pemimpin nasional PSII, itu mau ketemu Soekarno menuju Jakarta. Menyerahkan paparan betapa berbahayanya yang namanya komunisme. Kan? Nah, terus sampai Bandara Juanda itu tanggal 29 pagi lah kira-kira. Nah, terus 29 September itu dia mau naik menuju pesawat itu digerondong oleh tentara yang merupakan pengikutnya Aidit. Jadi kakaknya ayahnya Kiai Lutfi itu langsung digerondong pakai 6 peluru di wilayah perut, dan kemudian akhirnya mengalami pendarahan berhari-hari dan meninggal. Sedangkan ayahnya Kiai Lutfi disekap di sebuah rumah kosong bersama para santri dan ulama yang lain yang ada di sekitar Surabaya. Dan waktu itu sudah dipersiapkan untuk dieksekusi atau disembelih rame-rame oleh para pengikut PKI. Tanggal 29 September. Dia disekap 15 hari dan waktu itu lolos dari kematian karena penyelamatan dari Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf yang dikomandoi oleh Pak Harto dan juga Sarwaedi. Kan? Jenderal M. Yusuf ya? Jenderal M. Yusuf Makassar. Jenderal M. Yusuf Makassar. Nah, andaikan waktu itu tidak diselamatkan oleh Jenderal M. Yusuf, Kiai Lutfi sudah kehilangan ayah yang sangat dicintainya. Kira-kira begitu, Mas Jaki. Jadi omong kosong bahwa tidak ada penyerangan kepada para ulama dan santri sebelum tanggal 30 September. Itu hanyalah satu peristiwa di antara sekian banyak peristiwa yang terjadi sebelum 30 September 65. Dan menurut saya, Aidit waktu itu sedang ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Mao. Mao melakukan pembantaian kepada para tuan tanah sebagainya itu dengan banyak membuat lubang-lubang pembantaian, ya kan? Di Mao Zedong itu melalui budaya. Dan waktu itu Aidit sudah membuat instruksi kepada para kader komunis PKI yang ada di berbagai daerah sampai tingkat kelurahan untuk membuat lubang juga atas namanya Gerakan Bersih Lingkungan, ya kan? Tapi kalau waktu itu pembunuhan di lubang buaya itu berjalan tanpa ada lawanan, mungkin lubang buaya itu adalah sebuah kode, sebuah model, sebuah simbol untuk menyampaikan para kader komunis bahwa para pimpinan sayap kanan sudah habisi, silahkan kalian juga melakukan serangan untuk menghabisi para sayap kanan yang ada di berbagai wilayah kecamatan maupun kelurahan. Karena waktu itu sudah ada banyak daftar hitam, ya kan? Daftar hitam atau blacklist yang sudah di berbagai kecamatan. Oh, sudah di list ya? Sudah di list. Jadi kalau misalnya Mas Jaki ini adalah petinggi alumni HMI gitu ya, sudah masuk daftar hitam. Oke. Dianggap sayap kanan. Hanya perlu dimasukkan blacklist. Untuk ngeri. Tapi kita siap. Ya, jadi gini, saya perhatiin kan, tadi juga Mas Tawaf bilang bahwasanya kenapa September, karena memang ngikutin godfather-nya lah, Lenin pada saat itu. Dan pertanyaan saya, kenapa selalu sumur? Kenapa selalu lubang? Peristiwa Madiun, korban itu dimasukkan ke lubang. Saya baca di buku Banjir Darah ini, kiai itu dimasukkan ke dalam lubang,
ditimbun pakai batu. Lalu ke-6 jenderal dan 1 perwira dimasukkan ke dalam lubang. Kenapa PKI suka sekali ya? Ada Sumur Seco ya, Sumur Seco di Solo juga kan? Sumur Soco. Soco. Sumur Soco 1 dan 2 ya kan? Selalu sumur. Ya, itu apa? Memang sudah menjadi kesepakatan atau memang sudah menjadi karena takut kebongkar korban gitu ya? Dihilangkan begitu, ditutupi dengan sumur, ya kalau bisa dipendam supaya tidak bisa ditemui bahwa PKI itu ganas gitu ya, atau memang sudah masuk dalam kurikulumnya komunisme dunia gitu ya. Jadi bukan hanya Mao Zedong yang sudah membuat lubang-lubang pembantaian. Di luar Aidit maupun Mao Zedong, Lenin dan Stalin kalau menghabisi untuk bikin gerakan untuk menghabisi lawan-lawannya juga sudah melakukan lubang-lubang pembantaian di berbagai wilayah di Uni Soviet waktu itu. Gitu. Oh gitu. Jadi memang itu diikutin lah sama para PKI di Indonesia ini ya? Ya betul. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya, kalau masih ada yang ingin menyampaikan bahwa Aidit atau PKI tidak bersalah pada peristiwa 65, menurut saya dia juga sedang berupaya mengamalkan apa yang diamanatkan oleh Zagladin, yaitu memutarbalikkan fakta dan memalsukan dokumen. Jangan-jangan begitu. Ya, kira-kira begitu, Mas Jack. Iya, saya juga baru tahu nih setelah membaca buku Banjir Darahnya karya Mas Tawaf dan Anap Afifi, bahwa ternyata banyak ya putra Bayangkara yang menjadi korban. Putra Bayangkara itu ya polisi, menjadi korban keganasan komunis. Bisa diceritakan Mas Tawaf, di mana saja putra Bayangkara, dalam peristiwa apa putra Bayangkara atau polisi menjadi korban keganasan PKI? Kalau tidak salah pada 1926 juga banyak polisi yang jadikan korban. Dan kemudian pada tahun 46, pada saat si Kutil melakukan kudeta berdarah dan membentuk Republik Komunis Talang itu, banyak sekali polisi yang juga dibantai dan disiksa secara sangat mengerikan. Ada beberapa kisahnya di dalam kisah Kutil, dan juga bagaimana si Mulyadi yang ada di wilayah Blora waktu itu pada tahun 48, dia sebagai seorang pengikutnya Musso yang melakukan berbagai siksaan dan pembantaian terhadap para polisi yang ada di Blora. Polisi-polisi yang ada di Blora itu sempat disiksa, terus kemudian dikubur di dalam jamban besar. Dimasukkan ke dalam jamban? Dikubur. Ya, dimasukkan ke dalam jamban. Kalau dulu kan kita tidak bisa membayangkan jamban itu seperti toilet yang ada di hotel-hotel bersih. Jamban itu dulu seperti kubangan kan, seperti kubangan yang cukup besar. Nah, mereka mengubur, karena si Mulyadi dan pengikutnya ini menyiksa dan mengubur para polisi yang ada di Blora. Itu dimasukkan ke dalam lubang jamban, ya kan? Kalau di dalam tradisi masyarakat kuno itu banyak yang membuang kotorannya kan di mana? Di kebun, ya kan? Nah, jumbleng di dalam jumbleng. Ya, kalau bahasa Jawanya jumbleng. Kalau ini adalah jamban besar. Nah, polisi-polisi itu disiksa kemudian dimasukkan ke dalam jamban besar itu. Maka saya kasih judul di dalam buku ini, sebuah chapter bagaimana keganasan seorang PKI pengikut Musso di Blora yang namanya Mulyadi. Judulnya adalah Jamban adalah Kuburan Kalian. Wah. Nah, Mas Tawaf, 72 tahun yang lalu, ya tepatnya di bulan September 72 tahun yang lalu, 1948, terkait dengan peristiwa di pesantren Sabilil Muttaqin. Kiai
di Magetan, Kiai Imam Mursid Mutakin. Bisa diceritakan nggak peristiwa tersebut? Karena menurut saya itulah bagaimana serangan-serangan terhadap kaum muslimin, terhadap kiai dan santri. Gitu. Ya. Memang waktu itu Pondok Pesantren Sabilil Mutakin sebuah pesantren yang cukup besar dan memang dia sangat anti komunis. Sehingga waktu itu ya menjadi sasaran utama dan Imam Mursid waktu itu menjadi target utama untuk dibunuh. Gitu. Dan beliau kan betul-betul menjadi target utama dan waktu itu hilang tak tentu rimbanya entah di mana. Oh, nggak ketemu juga jasadnya ya? Ya, itu Imam Mursid. Jadi memang sangat keji apa yang dilakukan oleh musuh, baik di pesantren Sabilil Mutakin maupun pesantren-pesantren lain yang ada di sekitaran wilayah Magetan maupun Madiun dan sekitarnya, bahkan di Ngawi, Ponorogo, Gontor. Jadi kira-kira begitu Mas, paparan dari berbagai buku isi di dalam buku saya, dan kami punya tagline bahwa banjir darah adalah bacaan kaum Pancasilais. Bacaan kaum Pancasilais dan agamis, religius. Iya. Kira-kira begitu. Siap. Mungkin ada tambahan dari Mas ini? Pasca 65-nya, saya juga pengen tahu pasca 65-nya. Jadi pasca peristiwa penculikan 6 jenderal dan satu perwira ya. Itu yang dilakukan Pak Harto itu kan sering dijadikan pergunjingan sampai saat ini. Banyak kalangan masyarakat, nih Pak Harto ini sebenarnya udah tahu apa belum sih dengan akan terjadinya kudeta. Sebenarnya Pak Harto ini sudah tahu apa belum sih, Mas Tawaf? Atau memang Pak Harto ini tidak tahu, lalu dia melakukan langkah-langkah yang konkret untuk menumpas gerombolan ini gitu. Ya menurut saya begini ya Mas Jati. Ya kalau sampai Pak Harto tahu ya dia pasti akan segera lapor kepada Pak Nasution. Kan waktu itu kan Pak Nasution setelah lari ya, setelah berhasil lolos dari serangannya Cakrabidala kan sembunyi di Kostrad ya kan. Dan kalau dia tahu sebelumnya ya dia nggak berani dong untuk langsung head to head dengan Untung dan para tentara komunis lain ya kan. Ya dia merebut kembali RRI dari tangan Untung kan. Nggak mungkin kalau dia posisinya. Yang kedua, bagi saya segala teori-teori kemungkinan Pak Harto itu tahu atau justru difitnah sebagai dalang itu sudah gugur dengan data-data yang dikemukakan oleh Victor M. Fick melalui kudeta 1 Oktober. Ya kan, judul bukunya Victor M. Fick itu judulnya 1 Oktober. Dan juga bukunya Tao Mojo yang berjudul Revolusi Diplomasi Diaspora. Jadi betul-betul sangat detail digambarkan bahwa Aidit dan para petinggi PKI waktu itu berkoordinasi secara rutin dengan Mao Zedong. Transkrip percakapannya detail, Mas. Oh gitu. Ada ya, detail ya. Ada buktinya ya. Dan justru ada sebuah informasi justru sebenarnya Pak Harto sebenarnya dijadikan target juga, tapi karena Pak Harto ada di rumah sakit karena Mas Tommy waktu itu kesiram air panas, kan kesiram sop. Karena ada banyak orang, akhirnya
si eksekutornya nggak jadi gitu loh. Oh, nggak jadi ketemu nih. Waktu itu siapa yang menghadap ke rumah sakit ya? Bukan nggak jadi dieksekusi. Oh, Ada jadi sebuah teori diskusi. yang menyatakan Ada yang mengatakan gitu. Oh, gitu. Dan itu yang mengemukakan ya Victor M. Fick. Victor M. Fick. Ya. Ya. Jadi Nah, ya. nanti baca bukunya Victor M. Fick, judulnya Iya. Kudeta 1 Oktober 5. Siap ya. Ya buat teman-teman sobat Indonesia ada masukan tuh dari Mas Tawaf, baca bukunya M. Fick. Jadi jangan baca dari satu sisi aja. Tadi kan sebelumnya ada John Rosa ya yang menulis dan Ben Anderson ya. Sebagai pesan terakhir bagi para pembaca buku Banjir Darah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi kepada buku kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ormas Islam, kepada para institusi yang mengapresiasi buku Banjir Darah, kepada para ustadz, para ulama yang memberikan endorsement maupun apresiasi kepada buku ini, kepada Ustadz Somad, kepada Ustadz Haikal, kepada Ustadz Tengku, kepada seluruh Ustadz atau Kiai yang lain, kepada Kiai Hasan Sahal di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, dan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan saya kira kita tidak boleh berhenti untuk memerangi bahaya komunisme. Bagaimana amanat dari para founding fathers kita melalui TAP MPRS 25 tahun 66, Undang-Undang 27 tahun 99, ya kan? Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menceritakan apa yang telah kami tulis di dalam buku Banjir Darah, dan juga Banjir Darah seri berikutnya nanti kalau memang diizinkan oleh Allah. Amin. Untuk kita wariskan kepada seluruh anak cucu kita agar mereka tidak menjadi terhasut menjadi seorang komunis sebagaimana Musso, Aidit, Lukman Nyoto dan sebagainya itu. Ya. Terima kasih Mas Jaki. Sama-sama Mas Tawaf. Ya, demikian. Sukses bagi sang presiden ngobras. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tawaf Zuharon, penulis buku Banjir Darah. Nanti bisa didapatkan di mana nih Mas Tawaf? Dapetin buku ini Mas Tawaf? Ya, di berbagai toko-toko online, ya nanti di googling aja, ada banyak yang menjual. Oh, banyak yang menjual. Reseller ya? kita reseller maupun distributor kita ada ribuan jumlahnya yang ada di seluruh Indonesia. Oh, gitu. Melalui penjualan online maupun penjualan offline. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Demikian Sobat Indonesia dimanapun berada, ngobrol-ngobrol saya dengan Tawaf Zuharon, salah satu penulis buku Banjir Darah yang menceritakan sejarah kekejian PKI, Partai Komunis Indonesia, terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin. Salah satu problem bangsa adalah tidak tahu sejarah. Meminjam istilah filsuf Yunani yaitu Cicero, sejarah adalah guru kehidupan. Jika ingin berkomentar, ingat, no sara. Kenapa? Karena kita Indonesia. Sampai ketemu di video kami berikutnya.